Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Yeskel pasal 11, teksnya ayat 14 sampai 25. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 21. Israel akan dibuang ke negeri-negeri jauh, tetapi mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Setelah mereka menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 25. Setelah menghilang penglihatan daripada Yehezkiel, dia sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadanya. Kesimpulan hari ini, sisa penduduk kota Yerusalem berpikir bahwa mereka menjadi pemilik tanah itu. Jadi mereka berkata kepada orang-orang dalam pembuangan, mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Tetapi Tuhan akan menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Dan akan menghimpunkan dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri di mana mereka berserak. Dan Tuhan akan memberikan tanah Israel kepada mereka. Mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu, akhirnya akan menjadi umatnya setia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yeskel akan memberitakan segala perkataannya. Kedua, ia akan menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Itu sebagai Immanuel. Ia akan menjadi Allah mereka setelah mereka menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ketiga, ia akan menghimpunkan mereka dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri di mana mereka berserak. Dan ia akan memberikan mereka tanah Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperhatikan Tuhan kepadanya. Kedua, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaranya, tentang kaum ke-8-nya dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Tetapi mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji akan ditimpakan kelakukan mereka. Ketiga, tetapi mereka yang datang jauh-jauh di antara bangsa-bangsa itu akan kembali ke tanah Israel. Mereka akan menjauhkan segala dewa-dewa yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dan akan menjadi umatnya. Aplikasi hari ini. Pertama, perhatikan suara Tuhan dan tanda-tanda dari Tuhan dengan berdoa dan merenungkan firman senantiasa. Harus perhatikan. Pentingnya perhatikan Tuhan dan mengubahkan kelakuan kitanya. Bukan sepertinya tradisi atau bukan sepertinya simpan tentang otoritasnya. Itu tidak usah. Kedua, sampaikanlah firman Tuhan yang Anda sudah sadar itu kepada sesama dan jemaat. Sampaikan firman-Nya harus yang sadar. Kalau kita sampaikan firman tetapi tidak sadar, itu pun juga sia-sianya. Itu pun juga hanya berikutnya tradisinya. Itu sepertinya profesi atau sepertinya ajaran nenek moyang begitu. Itu tidak boleh. Ketiga, jauhi segala berhala yang menjijikkan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Akhirnya PR praktik hari ini, tulis tentang perbuatan-perbuatan yang keji yang telah berbuat Anda. Dan
jauhkan salah satu dari yang masih berbuat. Ya, pasti ada masih. Itu harus jauhkan dalam hari ini. Dan terus usaha supaya tidak lagi berbuat semua itu. Terus melakukan sehari-hari untuk tidak berbuat lagi. Dan jangan mencari kesuksesan atau keuntungan di dunia ini. Melainkan menanti-nantikan akan kembali ke kerajaan surga. Inilah kehidupan orang percaya dan inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.